Indonesia. Jutaan orang mengatakan negara yang kaya, dengan luas wilayah yang membentang seisi Nusantara dan sumber daya alam yang mempesona. Indonesia, negara yang indah akan kekayaan alam dan budaya. Demi menjaga kearifan budaya Indonesia, Universitas Perjuangan hadir sebagai salah satu perguruan tinggi dengan unsur kearifan lokal dan sentuhan budaya leluhur bangsa yang siap mewadahi dan mengembangkan potensi mahasiswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titin Fatimah, SEMF. Saya merupakan dosen dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 1. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot 3 SKS dengan kode FKB 6120127. Mata kuliah ini membahas tentang teori dan studi kasus tentang manajemen SDM. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen SDM dan organisasi dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan jelas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan karakter cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tanggung jawab di dalam kegiatan pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaitkan teori dan praktik manajemen SDM dalam organisasi. Kemudian, materi di mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini yang pertama tentang konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia, yang kedua analisis pekerjaan dalam sumber daya manusia, yang ketiga perencanaan dan prediksi kebutuhan sumber daya manusia, yang keempat rekrutmen dan proses seleksi, yang kelima orientasi dan keputusan penempatan, yang keenam konsep kompensasi, yang ketujuh perencanaan dan pengembangan karir, yang kedelapan konsep budaya organisasi, yang kesembilan perilaku individu dan kinerja organisasi, yang kesepuluh konflik kerja dan strategi negosiasi, yang ke-11 konsep kepemimpinan, yang ke-12 penilaian kinerja dalam organisasi, yang ke-13 konsep keberagaman, dan yang terakhir audit sumber daya manusia. Kemudian dalam metode pembelajaran ini yang pertama yaitu ceramah dan presentasi, case method, serta problem based learning. Berikut ini adalah proses pembelajaran pada pertemuan pertama yang mengenai tentang konsep dan tantangan MSDM. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kuliah ini, baiknya silakan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, berdoa di dalam hatinya, dimulai. Selesai. Ya, baik, Ibu ini dulu ya, sebut kehadirannya. Yang pertama, Diana Herawati. Iya. Kemudian Reza Pratama. Iwan Kristiawan. Hadir. Rifki. Sitiwati. Andra. Putri. Izin. Maila. Ganjar. Izin.
Jadi ada beberapa hal yang ingin Ibu jelaskan dulu ya, teman-teman, informasikan dulu mengenai tentang kontrak perkuliahan. Nah, yang pertama, setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan. Kemudian menjaga adab dan etika. Kemudian berpakaian sopan sesuai aturan kampus. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Jadi nanti teman-teman pasti akan mendapatkan tugas dari ibu ya. Kemudian teknis perkuliahannya, ceramah, presentasi, dan pengerjaan diskusi mengenai tentang kasus penting ya, penyelesaian kasus supaya melatih teman-teman supaya bisa berpikir kritis. Karena pada kenyataannya kita itu tidak hanya membahas tentang teorinya saja, tetapi harus mengimplementasikannya ketika nanti teman-teman sudah masuk ke dunia kerja. Di sini yang pertama itu sikap ya. Jadi sikap itu 30%, kemudian tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%. Semua komponen penilaian ini harus ada ya. Jika salah satunya tidak ada, maka nanti teman-teman nilainya akan otomatis ya, kosong. Sikap itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, teman-teman kehadiran di kelas. Nah, kemudian yang kedua, keaktifan teman-teman. Makanya tadi ada diskusi ya dalam proses pembelajaran itu. Hanya jawab. Jadi setiap keaktifan teman-teman di kelas maka akan ibu kasih nilai. Jadi nanti tolong dimaksimalkan. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi di mata kuliah ini ada indikatornya ya, teman-teman. Yang pertama itu mampu mendefinisikan apa itu manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan evolusi dan aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mampu menggambarkan manajemen sumber daya manusia saat ini dan masa depan. Yang terakhir, mampu menjelaskan tantangan persaingan global pada manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi yang pertama itu kita bahas mengenai tentang pengertian MSDM ya. Nah, sebelum kita bahas tentang pengertian MSDM, tentunya teman-teman di semester sebelumnya ya sudah belajar mengenai tentang manajemen, ya kan? Ada mata kuliah pengantar manajemen. Jadi tanya dulu nih, apa sih pengertian dari manajemen itu sendiri yang teman-teman ketahui? Coba. Ya, silakan. Itu menurut saya pribadi, manajemen itu diartikan sebagai dua definisi. Yang pertama sebagai ilmu dan seni. Kenapa manajemen disebut dengan ilmu? Karena di dalam manajemen kita harus mengetahui pengetahuan untuk bisa menerima ilmu di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dan kenapa manajemen disebut dengan seni? Karena di dalam manajemen kita harus mempunyai keterampilan untuk mengeksplor di dalam ketika kita sudah bekerja atau terlibat di dalam suatu organisasi tersebut. Iya, betul. Terima kasih banyak. Rizky sudah menjelaskan ya pengertian tentang manajemen secara umum. Jadi manajemen itu betul ilmu dan seni. Ya, untuk apa? Untuk bisa mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri secara efektif dan efisien. Artinya efektif itu bisa mencapai tujuan dan efisien itu menghemat sumber daya yang digunakan, tetapi tetap tercapai itu tujuan.
di organisasi tersebut ya. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya tadi ya, Ibu coba ada yang bisa kasih contoh penerapan gaya kepemimpinan. Tadi kan gaya kepemimpinan itu berbeda-beda ya. Tadi sudah dijelaskan ada gaya kepemimpinan otoriter, kemudian gaya kepemimpinan transformasional, kemudian gaya kepemimpinan transformasional. Ada yang bisa kasih contoh penerapan gaya kepemimpinan? Tadi semuanya bagus, tapi tergantung situasi di organisasinya. Ada yang bisa kasih contoh penerapan gaya kepemimpinan? Ya, silakan. Jadi Bu, setahu saya kalau transformasional itu karyawannya dituntut untuk berinovasi. Kalau contoh di perusahaannya ada Indofood, jadi ada Indomie yang harus berinovasi rasanya jadi berbeda-beda. Terus kalau otoriter mah biasanya karyawannya dituntut untuk terserah ke pemimpinannya, jadi ngikutin apa Satu arah ya. Iya. Jadi gaya kepemimpinan transformasional itu berarti gaya yang selalu melakukan inovasi. Pengertian dari kepemimpinan itu sendiri artinya kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pengikutnya. Artinya ketika seorang pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, maka bagaimana caranya harus bisa mempengaruhi karyawannya atau pengikutnya untuk tadi melakukan sebuah inovasi. Inovasi dalam perusahaan itu penting tidak? Penting. Karena supaya apa? Supaya bisa bertahan dan bersaing ya kan? Di era globalisasi zaman sekarang ya kan? Nah itu. Sedangkan misalkan tadi ada gaya kepemimpinan otoriter. Kalau gaya kepemimpinan otoriter itu artinya gaya kepemimpinan yang searah. Dari tadi sudah dibahas mengenai tentang pengertian manajemen. Ya. Nah, sekarang secara terperincinya pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Coba, ada yang bisa jelaskan pengertian dari manajemen sumber daya manusia? Sepengetahuan teman-teman aja. Kira-kira apa sih yang mengenai tentang apa sih? Membahas tentang apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Silakan, mana yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Manajemen sumber daya manusia itu kayak kita tuh mempelajari sebuah hubungan antar peranan manusia dengan manusia lain di dalam suatu organisasi perusahaan. Betul. Jadi konteks dari pengertian manajemen sumber daya manusia itu adalah berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri atau tenaga kerjanya. Manajemen itu kan artinya mengatur ya. Jadi mengatur sumber daya manusia. Kalau manusia tidak diatur dalam organisasi, kira-kira apa yang akan terjadi? Kacau, betul. Makanya sangat penting sekali manajemen sumber daya manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Ada yang tahu fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu apa saja? Ya, silakan ya. Yaitu salah satunya ada perencanaan. Perencanaan. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Organizing, Ya. evaluating, dan controlling. Jadi ada perencanaan, kemudian ada organisasi ya, ada pengorganisasian, kemudian ada apa? Pengendalian, kemudian apa lagi? Banyak. Tapi mungkin teman-teman yang sering terdengar itu istilah POAC. Apa POAC? Jadi meskipun yang pertamanya planningnya udah bagus nih, ya, tapi ternyata tidak ada kontrol. Di terakhir itu tidak dilaksanakan kontrolnya. Kira-kira bakal berjalan tidak? Tidak. Maka fungsi semua manajemen sumber daya manusia itu harus dilakukan. Ya, pengembangan itu bisa dilakukan dengan cara apa saja? Kira-kira? Satu, pelatihan, betul. Ya, supaya apa lebih meningkat lagi, ya, kan keterampilannya. Kemudian apa tadi? Salah satu contoh bentuk dari pengembangan. Kemudian kompensasi, penting tidak? Oh, sangat penting sekali ya. Teman-teman juga kalau usaha bekerja, kompensasi kira-kira mau tidak? Tidak. Kompensasi itu sangat penting. Kompensasi itu ada berbeda-beda ya, macam-macam. Tiap perusahaan juga beda-beda. Ada kompensasi yang berupa apa? Materi misalnya. Misalnya apa materi
putusnya hubungan kerja itu karena keinginannya dia sudah tidak puas dengan kinerja di perusahaan tersebut, atau puas kategori kepuasan itu misalkan mendapatkan kompetensi yang tidak sesuai gitu ya, dan lain sebagainya, atau memang tidak betah sama lingkungan kerjanya, budaya kerjanya, sehingga dia memutuskan untuk berhenti. Atau bisa jadi karena keadaan perusahaan
meningkatkan efisiensi, lebih efektif. Misalkan contoh, kalau misalkan zaman dulu ya, kalau mau melamar kerja itu ya harus manual, menyerahkan surat lamarannya, kertasnya itu diserahkan langsung ke perusahaannya. Tapi kan sekarang sudah langsung via email misalkan, ya kan? Jadi lebih cepat gitu. Bahkan mungkin banyak dari berbagai daerah, ya kan? Calon karyawan pun tidak harus pakai transportasi kan, ongkos dan sebagainya. Gitu. Begitupun pihak perusahaan itu akan diuntungkan jadi lebih mudah, lebih cepat untuk mendapatkan, lebih luas lagi untuk mendapatkan calon-calon karyawan yang terbaik. Selain teknologi juga kan memudahkan intinya ya. Kemudian perubahan dalam dinamika teknologi. Selain itu dinamika tenaga kerja ya, keberagaman. Nah, tiap tadi berbagai beragam budaya, ya kan? Ketika mau rekrut karyawan itu kan tiap daerah yang berbeda-beda. Kira-kira tugas manajer SDM itu apa tugasnya? Ketika karyawan itu berbeda-beda dari daerah. Ya. Nah, ketika dari karyawan yang berbeda-beda daerah nih, ya, tapi kan tadi harus tugasnya itu fungsinya manajer SDM itu mengintegrasikan kan, ya, mau dengan berbeda-beda daerah, budaya dan sebagainya. Tapi ketika masuk ke organisasi itu maka fungsi tujuannya tuh harus sama. Gimana caranya tuh? Kira-kira ada caranya yang teman-teman tahu? Kira-kira apa? Coba cara gimana? Ya, coba Ricky. Silakan. Tentunya kalau orang-orang berbeda daerah yang ingin memiliki atau memiliki tujuan yang sama, tentunya orang-orang itu harus memiliki tekad atau tanggung jawab bersama, karena tentunya kan di dalam organisasi itu kita itu harus memiliki visi atau tujuan yang sama tentunya. Jadi itulah Ya, betul. Terima kasih banyak ya atas jawabannya. Jadi harus